Kejanggalan tewasnya Resmarta, gadis asal Bengkulu, laptop hilang, murni pembunuhan atau perampokan? Kejanggalan tewasnya Resmarta, 23, seorang gadis ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Sebelum ditemukan tewas, Resmarta tengah melakukan panggilan telepon bersama Alwi, teman semasa kuliah korban melalui aplikasi Discord. Dalam percakapan itu, tiba-tiba Reta terdengar berkata, "Ngapain kau ke Siko? Ngapain kamu kesini?" Tak lama setelah itu, terdengar suara keributan dan disusul teriakan korban yang meminta tolong. Kemudian, suara Reta mendadak hilang. Merasa curiga dan cemas, Alwin lantas menghubungi Aisyah dan meminta agar ia segera mengecek kondisi Reta. Aisyah pun mengajak Nabilah, dan mereka langsung menuju rumah korban. Setibanya di lokasi, mereka menemukan pintu rumah dalam keadaan setengah terbuka. Di keset depan, terdapat bercak darah. Ketika masuk ke dalam rumah, keduanya mendapati Reta sudah dalam kondisi tak bernyawa. Darah berceceran dari arah dapur hingga ke bagian depan rumah. Melihat kondisi itu, Nabilah dan Aisyah segera memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan. Mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian, yang tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup mereka dikenal sebagai pribadi yang baik. "Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi," tutur mereka sambil menangis, dilansir dari tribunbengkulu.com. Potongan percakapan itu menjadi bukti diduga kuat pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, yang tidak membantah dugaan tersebut. Dugaan ini muncul berdasarkan beberapa petunjuk. Pelaku diduga bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan. Selain itu, bukti percakapan Discord juga menguatkan dugaan ini. Dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat menelepon di Discord, korban sempat mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Hasil visu menunjukkan bahwa korban mengalami 4 tusukan di leher dan 1 tusukan di bagian perut. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord hilang dari lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, tutup Sinar. Sinar juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan tetangga, saat kejadian korban sedang berada sendirian di rumah. Sementara ayah, ibu, dan kakak kandungnya tengah berada di kebun di Kecamatan Tebatkarai, Kabupaten Kepahyang. Korban saat kejadian ini tengah sendirian, keluarganya sedang di kebun. Dalam pemeriksaan lanjutan di lokasi, polisi tidak menemukan laptop milik korban yang diduga digunakan saat berkomunikasi melalui Discord. Laptop itu diduga dibawa oleh pelaku. Meski begitu, polisi belum dapat memastikan apakah motif pembunuhan ini berkaitan dengan perampokan atau bukan. Masih kita selidiki, yang hilang sementara ini laptop yang digunakannya saat sedang teleponan itu, tutup Sinar. Jeritan histeris orang tua korban. Kepergian Reta meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama orang tuanya. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian mereka sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Untuk menenangkan suasana, pihak kepolisian bersama warga sekitar membawa kedua orang tua korban ke rumah tetangga terdekat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan bahwa saat kejadian tidak terdengar suara mencurigakan. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. "Tidak ada yang aneh, Pak. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja," singkat Edi. Adanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal.
Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Iya, skipal soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat kamu seperti apa. Amarah orang tua Reta saat tahu putrinya tewas dibunuh. Kejam, bukan lagi manusia pelakunya. Tangis pilu orang tua Resma Reta 23 tahun, wanita muda yang ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya di RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya, sudah binatang, teriak Eli 48 tahun, ibu korban, saat ditemui di rumah duka, Rabu, 11 Juni 2025. Mereka tak kuasa saat memandikan jenazah sang putri sembari melihat ada banyak luka tusuk di tubuh korban. Hitungan kami ada banyak luka tusuk, ini sudah gak normal pelakunya, sambung sang ayah, Munggil 52 tahun. Sang ayah juga nampak tak kuasa menahan kesedihannya, ia hanya berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. Kami minta pelakunya bisa ditangkap, kemudian dihukum dengan berat, kalau bisa dihukum mati, pelaku ini sangat sadis dan kejam, harap Munggil. Hingga saat ini, keluarga mengaku tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap siapa sosok pelaku sadis tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Reta juga diketahui tidak pernah terlibat dalam masalah atau konflik apapun. Selama ini dia selalu cerita kalau ada apa-apa, tapi kami tidak tahu kalau dia ada masalah atau tidak ada firasat apa-apa juga, ungkap kedua orang tuanya dengan sedih. Sebelumnya, nasib tragis dialami Resma Reta yang dibunuh secara sadis di kediamannya. Wanita muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat sejumlah tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan sajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan ngapoin kau ke Siko. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord ternyata menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak. Iya, skipal soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat kamu seperti apa. Kejanggalan tewasnya Resmarta gadis asal Bengkulu, laptop hilang, murni pembunuhan atau perampokan? Kejanggalan tewasnya Resmarta, 23, seorang gadis ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Sebelum ditemukan tewas, Resmarta tengah melakukan panggilan telepon bersama Alwi, teman semasa kuliah korban melalui aplikasi Discord. Dalam percakapan itu, tiba-tiba Reta terdengar berkata, "Ngapain kau ke Siko? Ngapain kamu ke sini?" Tak lama setelah itu, terdengar suara keributan dan disusul teriakan korban yang meminta tolong. Kemudian, suara Reta mendadak hilang. Merasa curiga dan cemas, Alwin lantas menghubungi Aisyah dan meminta agar ia segera mengecek kondisi Reta. Aisyah pun mengajak Nabilah, dan mereka langsung menuju rumah korban.
Setibanya di lokasi, mereka menemukan pintu rumah dalam keadaan setengah terbuka. Di keset depan, terdapat bercak darah. Ketika masuk ke dalam rumah, keduanya mendapati Reta sudah dalam kondisi tak bernyawa. Darah berceceran dari arah dapur hingga ke bagian depan rumah. Melihat kondisi itu, Nabilah dan Aisyah segera memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan. Mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian, yang tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis, dilansir dari tribunbengkulu.com. Potongan percakapan itu menjadi bukti diduga kuat pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, yang tidak membantah dugaan tersebut. Dugaan ini muncul berdasarkan beberapa petunjuk. Pelaku diduga bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan. Selain itu, bukti percakapan Discord juga menguatkan dugaan ini. Dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat menelepon di Discord, korban sempat mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Hasil visu menunjukkan bahwa korban mengalami 4 tusukan di leher dan 1 tusukan di bagian perut. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord hilang dari lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, tutup Sinar. Sinar juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan tetangga, saat kejadian korban sedang berada sendirian di rumah. Sementara ayah, ibu, dan kakak kandungnya tengah berada di kebun di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahyang. Korban saat kejadian ini tengah sendirian, keluarganya sedang di kebun. Dalam pemeriksaan lanjutan di lokasi, polisi tidak menemukan laptop milik korban yang diduga digunakan saat berkomunikasi melalui Discord. Laptop itu diduga dibawa oleh pelaku. Meski begitu, polisi belum dapat memastikan apakah motif pembunuhan ini berkaitan dengan perampokan atau bukan. Masih kita selidiki, yang hilang sementara ini laptop yang digunakannya saat sedang teleponan itu, tutup Sinar. Jeritan histeris orang tua korban. Kepergian Reta meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama orang tuanya. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Untuk menenangkan suasana, pihak kepolisian bersama warga sekitar membawa kedua orang tua korban ke rumah tetangga terdekat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan bahwa saat kejadian tidak terdengar suara mencurigakan. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. "Tidak ada yang aneh, Pak. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja," singkat Edi. Hanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Minta istighfar dengan Iya, istighfar soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat kamu seperti apa. Amarah orang tua Reta saat tahu putrinya tewas dibunuh. Kejam, bukan lagi manusia pelakunya. Tangis pilu orang tua Resma Reta 23 tahun, wanita muda yang ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya di RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya, sudah binatang, teriak Eli 48 tahun, ibu korban, saat ditemui di rumah duka, Rabu, 11 Juni 2025. Mereka tak kuasa saat memandikan jenazah sang putri sembari melihat ada banyak luka tusuk di tubuh korban. Hitungan kami ada banyak luka tusuk, ini sudah gak normal pelakunya, sambung sang ayah, Munggil 52 tahun. Sang ayah juga nampak tak kuasa menahan kesedihannya, ia hanya berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. Kami minta pelakunya bisa ditangkap, kemudian dihukum dengan berat, kalau bisa dihukum mati, pelaku ini sangat sadis dan kejam, harap Munggil. Hingga saat ini, keluarga mengaku tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap siapa sosok pelaku sadis tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Reta juga diketahui tidak pernah terlibat dalam masalah atau konflik apapun. Selama ini dia selalu cerita kalau ada apa-apa, tapi kami tidak tahu kalau dia ada masalah atau tidak ada firasat apa-apa juga, ungkap kedua orang tuanya dengan sedih. Sebelumnya, nasib tragis dialami Resma Reta yang dibunuh secara sadis di kediamannya. Wanita muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat sejumlah tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan sajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan ngapoin kau ke Siko. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord ternyata menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak. Minta istighfar dengan Iya, istighfar soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat kamu seperti apa. Kejanggalan tewasnya Resmarta gadis asal Bengkulu, laptop hilang, murni pembunuhan atau perampokan? Kejanggalan tewasnya Resmarta, 23, seorang gadis ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Sebelum ditemukan tewas, Resmarta tengah melakukan panggilan telepon bersama Alwi, teman semasa kuliah korban melalui aplikasi Discord. Dalam percakapan itu, tiba-tiba Reta terdengar berkata, "Ngapain kau ke Siko? Ngapain kamu ke sini?" Tak lama setelah itu, terdengar suara keributan dan disusul teriakan korban yang meminta tolong. Kemudian, suara Reta mendadak hilang. Merasa curiga dan cemas, Alwin lantas menghubungi Aisyah dan meminta agar ia segera mengecek kondisi Reta. Aisyah pun mengajak Nabilah, dan mereka langsung menuju rumah korban. Setibanya di lokasi, mereka menemukan pintu rumah dalam keadaan setengah terbuka. Di keset depan, terdapat bercak darah. Ketika masuk ke dalam rumah, keduanya mendapati Reta sudah dalam kondisi tak bernyawa. Darah berceceran dari arah dapur hingga ke bagian depan rumah. Melihat kondisi itu, Nabilah dan Aisyah segera memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan. Mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian, yang tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian. Keduanya mengaku sangat terpukul.
Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi, tutur mereka sambil menangis, dilansir dari tribunbengkulu.com. Potongan percakapan itu menjadi bukti diduga kuat pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, yang tidak membantah dugaan tersebut. Dugaan ini muncul berdasarkan beberapa petunjuk. Pelaku diduga bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan. Selain itu, bukti percakapan Discord juga menguatkan dugaan ini. Dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat menelepon di Discord, korban sempat mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Hasil visu menunjukkan bahwa korban mengalami 4 tusukan di leher dan 1 tusukan di bagian perut. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord hilang dari lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, tutup Sinar. Sinar juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan tetangga, saat kejadian korban sedang berada sendirian di rumah. Sementara ayah, ibu, dan kakak kandungnya tengah berada di kebun di Kecamatan Tebatkarai, Kabupaten Kepahyang. Korban saat kejadian ini tengah sendirian, keluarganya sedang di kebun. Dalam pemeriksaan lanjutan di lokasi, polisi tidak menemukan laptop milik korban yang diduga digunakan saat berkomunikasi melalui Discord. Laptop itu diduga dibawa oleh pelaku. Meski begitu, polisi belum dapat memastikan apakah motif pembunuhan ini berkaitan dengan perampokan atau bukan. Masih kita selidiki, yang hilang sementara ini laptop yang digunakannya saat sedang teleponan itu, tutup Sinar. Jeritan histeris orang tua korban. Kepergian Reta meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama orang tuanya. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Untuk menenangkan suasana, pihak kepolisian bersama warga sekitar membawa kedua orang tua korban ke rumah tetangga terdekat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan bahwa saat kejadian tidak terdengar suara mencurigakan. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. "Tidak ada yang aneh, Pak. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja," singkat Edi. Hanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasi
lokasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Minta istighfar dengan Iya, istighfar soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat kamu seperti apa. Amarah orang tua Reta saat tahu putrinya tewas dibunuh. Kejam, bukan lagi manusia pelakunya. Tangis pilu orang tua Resma Reta 23 tahun, wanita muda yang ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya di RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya, sudah binatang, teriak Eli 48 tahun, ibu korban, saat ditemui di rumah duka, Rabu, 11 Juni 2025. Mereka tak kuasa saat memandikan jenazah sang putri sembari melihat ada banyak luka tusuk di tubuh korban. Hitungan kami ada banyak luka tusuk, ini sudah gak normal pelakunya, sambung sang ayah, Munggil 52 tahun. Sang ayah juga nampak tak kuasa menahan kesedihannya, ia hanya berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. Kami minta pelakunya bisa ditangkap, kemudian dihukum dengan berat, kalau bisa dihukum mati, pelaku ini sangat sadis dan kejam, harap Munggil. Hingga saat ini, keluarga mengaku tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap siapa sosok pelaku sadis tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Reta juga diketahui tidak pernah terlibat dalam masalah atau konflik apapun. Selama ini dia selalu cerita kalau ada apa-apa, tapi kami tidak tahu kalau dia ada masalah atau tidak ada firasat apa-apa juga, ungkap kedua orang tuanya dengan sedih. Sebelumnya, nasib tragis dialami Resma Reta yang dibunuh secara sadis di kediamannya. Wanita muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat sejumlah tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan sajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan ngapoin kau ke Siko. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord ternyata menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak. Minta istighfar dengan istighfar soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat kamu seperti apa. Kejanggalan tewasnya Resmarta gadis asal Bengkulu, laptop hilang, murni pembunuhan atau perampokan? Kejanggalan tewasnya Resmarta, 23, seorang gadis ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Sebelum ditemukan tewas, Resmarta tengah melakukan panggilan telepon bersama Alwi, teman semasa kuliah korban melalui aplikasi Discord. Dalam percakapan itu, tiba-tiba Reta terdengar berkata, "Ngapain kau ke Siko? Ngapain kamu ke sini?" Tak lama setelah itu, terdengar suara keributan dan disusul teriakan korban yang meminta tolong. Kemudian, suara Reta mendadak hilang. Merasa curiga dan cemas, Alwin lantas menghubungi Aisyah dan meminta agar ia segera mengecek kondisi Reta. Aisyah pun mengajak Nabilah, dan mereka langsung menuju rumah korban. Setibanya di lokasi, mereka menemukan pintu rumah dalam keadaan setengah terbuka. Di keset depan, terdapat bercak darah. Ketika masuk ke dalam rumah, keduanya mendapati Reta sudah dalam kondisi tak bernyawa. Darah berceceran dari arah dapur hingga ke bagian depan rumah. Melihat kondisi itu, Nabilah dan Aisyah segera memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan. Mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian, yang tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup mereka dikenal sebagai pribadi yang baik. "Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi," tutur mereka sambil menangis, dilansir dari tribunbengkulu.com. Potongan percakapan itu menjadi bukti diduga kuat pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, yang tidak membantah dugaan tersebut. Dugaan ini muncul berdasarkan beberapa petunjuk. Pelaku diduga bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan. Selain itu,
Bukti percakapan Discord juga menguatkan dugaan ini. Dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat menelepon di Discord, korban sempat mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Hasil visu menunjukkan bahwa korban mengalami 4 tusukan di leher dan 1 tusukan di bagian perut. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord hilang dari lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, tutup Sinar. Sinar juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan tetangga, saat kejadian korban sedang berada sendirian di rumah. Sementara ayah, ibu, dan kakak kandungnya tengah berada di kebun di Kecamatan Tebatkarai, Kabupaten Kepahyang. Korban saat kejadian ini tengah sendirian, keluarganya sedang di kebun. Dalam pemeriksaan lanjutan di lokasi, polisi tidak menemukan laptop milik korban yang diduga digunakan saat berkomunikasi melalui Discord. Laptop itu diduga dibawa oleh pelaku. Meski begitu, polisi belum dapat memastikan apakah motif pembunuhan ini berkaitan dengan perampokan atau bukan. Masih kita selidiki, yang hilang sementara ini laptop yang digunakannya saat sedang teleponan itu, tutup Sinar. Jeritan histeris orang tua korban. Kepergian Reta meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama orang tuanya. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Reta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Untuk menenangkan suasana, pihak kepolisian bersama warga sekitar membawa kedua orang tua korban ke rumah tetangga terdekat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan bahwa saat kejadian tidak terdengar suara mencurigakan. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. "Tidak ada yang aneh, Pak. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja," singkat Edi. Hanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan. Ada di bagian belakang, di bagian leher, dan bagian perut. Itu yang masih, sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya, kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Minta istighfar dengan Iya, istighfar soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat kamu seperti apa. Amarah orang tua Reta saat tahu putrinya tewas dibunuh. Kejam, bukan lagi manusia pelakunya. Tangis pilu orang tua Resma Reta 23 tahun, wanita muda yang ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya di RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, siang. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya, sudah binatang," teriak Eli 48 tahun, ibu korban, saat ditemui di rumah duka, Rabu, 11 Juni 2025.
Mereka tak kuasa saat memandikan jenazah sang putri sembari melihat ada banyak luka tusuk di tubuh korban. "Hitungan kami ada banyak luka tusuk, ini sudah gak normal pelakunya," sambung sang ayah, Munggil 52 tahun. Sang ayah juga nampak tak kuasa menahan kesedihannya, ia hanya berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. "Kami minta pelakunya bisa ditangkap, kemudian dihukum dengan berat, kalau bisa dihukum mati, pelaku ini sangat sadis dan kejam," harap Munggil. Hingga saat ini, keluarga mengaku tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap siapa sosok pelaku sadis tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Reta juga diketahui tidak pernah terlibat dalam masalah atau konflik apapun. Selama ini dia selalu cerita kalau ada apa-apa, tapi kami tidak tahu kalau dia ada masalah atau tidak ada firasat apa-apa juga, ungkap kedua orang tuanya dengan sedih. Sebelumnya, nasib tragis dialami Resma Reta yang dibunuh secara sadis di kediamannya. Wanita muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat sejumlah tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan sajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan "ngapoin kau ke Siko?" Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord ternyata menghilang di lokasi kejadian. "Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki," kata Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak. Minta informasi setimpal dengan Iya, setimpal perempuan. Soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat. Kamu seperti apa? Kejanggalan tewasnya Resmarta gadis asal Bengkulu, laptop hilang, murni pembunuhan atau perampokan? Kejanggalan tewasnya Resmarta, 23, seorang gadis ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Sebelum ditemukan tewas, Resmarta tengah melakukan panggilan telepon bersama Alwi, teman semasa kuliah korban melalui aplikasi Discord. Dalam percakapan itu, tiba-tiba Reta terdengar berkata, "Ngapain kau ke Siko? Ngapain kamu ke sini?" Tak lama setelah itu, terdengar suara keributan dan disusul teriakan korban yang meminta tolong. Kemudian, suara Reta mendadak hilang. Merasa curiga dan cemas, Alwin lantas menghubungi Aisyah dan meminta agar ia segera mengecek kondisi Reta. Aisyah pun mengajak Nabilah, dan mereka langsung menuju rumah korban. Setibanya di lokasi, mereka menemukan pintu rumah dalam keadaan setengah terbuka. Di keset depan, terdapat bercak darah. Ketika masuk ke dalam rumah, keduanya mendapati Reta sudah dalam kondisi tak bernyawa. Darah berceceran dari arah dapur hingga ke bagian depan rumah. Melihat kondisi itu, Nabilah dan Aisyah segera memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan. Mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian, yang tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup mereka dikenal sebagai pribadi yang baik. "Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi," tutur mereka sambil menangis, dilansir dari tribunbengkulu.com. Potongan percakapan itu menjadi bukti diduga kuat pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, yang tidak membantah dugaan tersebut. Dugaan ini muncul berdasarkan beberapa petunjuk. Pelaku diduga bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan. Selain itu, bukti percakapan Discord juga menguatkan dugaan ini. Dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat menelepon di Discord, korban sempat mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Hasil visu menunjukkan bahwa korban mengalami 4 tusukan di leher dan 1 tusukan di bagian perut. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord hilang dari lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, tutup Sinar. Sinar juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan tetangga, saat kejadian korban sedang berada sendirian di rumah. Sementara ayah, ibu, dan kakak kandungnya tengah berada di kebun di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahyang. Korban saat kejadian ini tengah sendirian,
Keluarganya sedang di kebun. Dalam pemeriksaan lanjutan di lokasi, polisi tidak menemukan laptop milik korban yang diduga digunakan saat berkomunikasi melalui Discord. Laptop itu diduga dibawa oleh pelaku. Meski begitu, polisi belum dapat memastikan apakah motif pembunuhan ini berkaitan dengan perampokan atau bukan. Masih kita selidiki, yang hilang sementara ini laptop yang digunakannya saat sedang teleponan itu. Tutup sinar. Jeritan histeris orang tua korban. Kepergian Reta meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama orang tuanya. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Reta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Untuk menenangkan suasana, pihak kepolisian bersama warga sekitar membawa kedua orang tua korban ke rumah tetangga terdekat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan bahwa saat kejadian tidak terdengar suara mencurigakan. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. "Tidak ada yang aneh, Pak. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja," singkat Edi. Hanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan. Ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Minta istighfar dengan Iya, istighfar soalnya itu bukan lagi manusia yang dibuat. Kamu seperti Amarah orang tua Reta saat tahu putrinya tewas dibunuh. Kejam, bukan lagi manusia pelakunya. Tangis pilu orang tua Resma Reta 23 tahun, wanita muda yang ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya di RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, siang. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya, sudah binatang," teriak Eli 48 tahun, ibu korban, saat ditemui di rumah duka, Rabu, 11 Juni 2025. Mereka tak kuasa saat memandikan jenazah sang putri sembari melihat ada banyak luka tusuk di tubuh korban. "Hitungan kami ada banyak luka tusuk, ini sudah gak normal pelakunya," sambung sang ayah, Munggil 52 tahun. Sang ayah juga nampak tak kuasa menahan kesedihannya, ia hanya berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. "Kami minta pelakunya bisa ditangkap, kemudian dihukum dengan berat, kalau bisa dihukum mati, pelaku ini sangat sadis dan kejam," harap Munggil. Hingga saat ini, keluarga mengaku tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap siapa sosok pelaku sadis tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Reta juga diketahui tidak pernah terlibat dalam masalah atau konflik apapun. Selama ini dia selalu cerita kalau ada apa-apa, tapi kami tidak tahu kalau dia ada masalah atau tidak ada firasat apa-apa juga, ungkap kedua orang tuanya dengan sedih.
Sebelumnya, nasib tragis dialami Resma Reta yang dibunuh secara sadis di kediamannya. Wanita muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat sejumlah tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan sajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan ngapoin kau ke Siko. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord ternyata menghilang di lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak. Minta informasi setimpal dengan Iya, setimpal cara. soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat. Kamu seperti apa? Kejanggalan tewasnya Resmarta gadis asal Bengkulu, laptop hilang, murni pembunuhan atau perampokan? Kejanggalan tewasnya Resmarta, 23, seorang gadis ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Sebelum ditemukan tewas, Resmarta tengah melakukan panggilan telepon bersama Alwi, teman semasa kuliah korban melalui aplikasi Discord. Dalam percakapan itu, tiba-tiba Reta terdengar berkata, "Ngapain kau ke Siko? Ngapain kamu ke sini?" Tak lama setelah itu, terdengar suara keributan dan disusul teriakan korban yang meminta tolong. Kemudian, suara Reta mendadak hilang. Merasa curiga dan cemas, Alwin lantas menghubungi Aisyah dan meminta agar ia segera mengecek kondisi Reta. Aisyah pun mengajak Nabilah, dan mereka langsung menuju rumah korban. Setibanya di lokasi, mereka menemukan pintu rumah dalam keadaan setengah terbuka. Di keset depan, terdapat bercak darah. Ketika masuk ke dalam rumah, keduanya mendapati Reta sudah dalam kondisi tak bernyawa. Darah berceceran dari arah dapur hingga ke bagian depan rumah. Melihat kondisi itu, Nabilah dan Aisyah segera memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan. Mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian, yang tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup mereka dikenal sebagai pribadi yang baik. "Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi," tutur mereka sambil menangis, dilansir dari tribunbengkulu.com. Potongan percakapan itu menjadi bukti diduga kuat pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, yang tidak membantah dugaan tersebut. Dugaan ini muncul berdasarkan beberapa petunjuk. Pelaku diduga bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan. Selain itu, bukti percakapan Discord juga menguatkan dugaan ini. Dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat menelepon di Discord, korban sempat mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Hasil visu menunjukkan bahwa korban mengalami 4 tusukan di leher dan 1 tusukan di bagian perut. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord hilang dari lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, tutup Sinar. Sinar juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan tetangga, saat kejadian korban sedang berada sendirian di rumah. Sementara ayah, ibu, dan kakak kandungnya tengah berada di kebun di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Korban saat kejadian ini tengah sendirian, keluarganya sedang di kebun. Dalam pemeriksaan lanjutan di lokasi, polisi tidak menemukan laptop milik korban yang diduga digunakan saat berkomunikasi melalui Discord. Laptop itu diduga dibawa oleh pelaku. Meski begitu, polisi belum dapat memastikan apakah motif pembunuhan ini berkaitan dengan perampokan atau bukan. Masih kita selidiki, yang hilang sementara ini laptop yang digunakannya saat sedang teleponan itu, tutup Sinar. Jeritan histeris orang tua korban. Kepergian Reta meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama orang tuanya. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis,
Kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Untuk menenangkan suasana, pihak kepolisian bersama warga sekitar membawa kedua orang tua korban ke rumah tetangga terdekat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan bahwa saat kejadian tidak terdengar suara mencurigakan. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. "Tidak ada yang aneh, Pak. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja," singkat Edi. Hanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Minta istighfar dengan Iya, istighfar soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat kamu seperti apa. Amarah orang tua Reta saat tahu putrinya tewas dibunuh. Kejam, bukan lagi manusia pelakunya. Tangis pilu orang tua Resma Reta 23 tahun, wanita muda yang ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya di RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, siang. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya, sudah binatang," teriak Eli 48 tahun, ibu korban, saat ditemui di rumah duka, Rabu, 11 Juni 2025. Mereka tak kuasa saat memandikan jenazah sang putri sembari melihat ada banyak luka tusuk di tubuh korban. "Hitungan kami ada banyak luka tusuk, ini sudah gak normal pelakunya," sambung sang ayah, Munggil 52 tahun. Sang ayah juga nampak tak kuasa menahan kesedihannya, ia hanya berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. "Kami minta pelakunya bisa ditangkap, kemudian dihukum dengan berat, kalau bisa dihukum mati, pelaku ini sangat sadis dan kejam," harap Munggil. Hingga saat ini, keluarga mengaku tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap siapa sosok pelaku sadis tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Reta juga diketahui tidak pernah terlibat dalam masalah atau konflik apapun. Selama ini dia selalu cerita kalau ada apa-apa, tapi kami tidak tahu kalau dia ada masalah atau tidak ada firasat apa-apa juga, ungkap kedua orang tuanya dengan sedih. Sebelumnya, nasib tragis dialami Resma Reta yang dibunuh secara sadis di kediamannya. Wanita muda yang baru lulus kuliah ini meninggal akibat sejumlah tusukan senjata tajam. Dugaan kuat, pelakunya merupakan orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Ini dikarenakan pelaku bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dengan sajam. Selain itu, dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat teleponan di Discord, korban mengatakan "ngapoin kau ke Siko." Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord ternyata menghilang di lokasi kejadian. "Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki," kata Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak. Minta istighfar dengan Iya, istighfar soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat kamu seperti apa.
Kejanggalan tewasnya Resmarta, gadis asal Bengkulu, laptop hilang, murni pembunuhan atau perampokan? Kejanggalan tewasnya Resmarta, 23, seorang gadis ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Sebelum ditemukan tewas, Resmarta tengah melakukan panggilan telepon bersama Alwi, teman semasa kuliah korban melalui aplikasi Discord. Dalam percakapan itu, tiba-tiba Reta terdengar berkata, "Ngapain kau ke Siko? Ngapain kamu ke sini?" Tak lama setelah itu, terdengar suara keributan dan disusul teriakan korban yang meminta tolong. Kemudian, suara Reta mendadak hilang. Merasa curiga dan cemas, Alwin lantas menghubungi Aisyah dan meminta agar ia segera mengecek kondisi Reta. Aisyah pun mengajak Nabilah, dan mereka langsung menuju rumah korban. Setibanya di lokasi, mereka menemukan pintu rumah dalam keadaan setengah terbuka. Di keset depan, terdapat bercak darah. Ketika masuk ke dalam rumah, keduanya mendapati Reta sudah dalam kondisi tak bernyawa. Darah berceceran dari arah dapur hingga ke bagian depan rumah. Melihat kondisi itu, Nabilah dan Aisyah segera memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan. Mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian, yang tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian. Keduanya mengaku sangat terpukul. Mereka tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. "Gak menyangka kami, Pak. Dia ini orang baik. Terkejut kami pas lihat dia berlumuran darah tadi," tutur mereka sambil menangis, dilansir dari tribunbengkulu.com. Potongan percakapan itu menjadi bukti diduga kuat pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, yang tidak membantah dugaan tersebut. Dugaan ini muncul berdasarkan beberapa petunjuk. Pelaku diduga bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah korban dan melakukan pembunuhan. Selain itu, bukti percakapan Discord juga menguatkan dugaan ini. Dalam suatu percakapan yang didengar oleh saksi saat menelepon di Discord, korban sempat mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi kita menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban, karena pelakunya ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Hasil visu menunjukkan bahwa korban mengalami 4 tusukan di leher dan 1 tusukan di bagian perut. Selain itu, laptop yang digunakan korban saat mengobrol dengan saksi melalui aplikasi Discord hilang dari lokasi kejadian. Kita belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, tutup Sinar. Sinar juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan tetangga, saat kejadian korban sedang berada sendirian di rumah. Sementara ayah, ibu, dan kakak kandungnya tengah berada di kebun di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahyang. Korban saat kejadian ini tengah sendirian, keluarganya sedang di kebun. Dalam pemeriksaan lanjutan di lokasi, polisi tidak menemukan laptop milik korban yang diduga digunakan saat berkomunikasi melalui Discord. Laptop itu diduga dibawa oleh pelaku. Meski begitu, polisi belum dapat memastikan apakah motif pembunuhan ini berkaitan dengan perampokan atau bukan. Masih kita selidiki, yang hilang sementara ini laptop yang digunakannya saat sedang teleponan itu, tutup Sinar. Jeritan histeris orang tua korban. Kepergian Reta meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama orang tuanya. Orang tua korban yang menerima kabar duka tersebut langsung pulang ke rumah dan histeris saat melihat kondisi anak mereka. Berdasarkan pantauan tribunbengkulu.com, saat kejadian Mareta sedang sendirian di rumah. Kedua orang tuanya diketahui sedang berada di kebun. Begitu mendapat informasi bahwa anak mereka meninggal secara tragis, kedua orang tuanya segera kembali ke rumah. Sesampainya di lokasi, mereka langsung berteriak histeris. Sang ibu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Siapa yang ganggu anak aku? Anak aku dah ada masalah," teriak ibu korban. Bahkan, sang ibu sempat pingsan beberapa kali. Setiap kali sadar, ia kembali berteriak histeris. Untuk menenangkan suasana, pihak kepolisian bersama warga sekitar membawa kedua orang tua korban ke rumah tetangga terdekat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan bahwa saat kejadian tidak terdengar suara mencurigakan. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. "Tidak ada yang aneh, Pak. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja," singkat Edi. Hanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal.
Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Tadi setimpal dengan Iya, setimpal soalnya itu bukan lagi manusia yang membuat. Kamu seperti apa? Amarah orang tua Reta saat tahu putrinya tewas dibunuh. Kejam, bukan lagi manusia pelakunya. Tangis pilu orang tua Resma Reta 23 tahun, wanita muda yang